Video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat template print cross section dan plan production di aplikasi AutoCAD Civil 3D. Untuk yang pertama kita harus sudah menyiapkan etiket kop gambarnya terlebih dahulu. Jika tidak memiliki bisa membuat terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita lakukan langkah awal. Ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita pilih plan production. Lalu kita pilih yang Civil 3D Matrix Section karena aplikasi yang kita pakai adalah AutoCAD Civil 3D Matrix. Lalu kita open seperti ini. Ini merupakan template yang sudah disediakan dari aplikasinya sendiri Civil 3D. Ini juga terdapat satu. Lalu setelah ini untuk yang ISO A0 ini tidak kita gunakan, kita bisa hapus. Kita klik kanan, lalu kita pilih select all layout, lalu kita klik kanan lagi, kita delete. Lalu keluar tampilan seperti ini, kita bisa oke saja. Jadi seperti ini setelah kita hapus tadi ISO ya A0-nya. Untuk langkah yang pertama ini kita pakai yang ukuran kertas A3. Kita bisa kasih di sini, ini kita kasih nama A3. Lalu kita pakai skala 1 banding 500. Seperti ini. Lalu ini merupakan section, kita bisa tulis section. Ini. Kita klik enter. Oh, ini tidak bisa, kita bisa pakai underscore saja. Kita enter ini, lalu kita pilih klik kanan, lalu kita pilih page setup manager. Ini kita klik modify. Untuk name-nya ini kita pilih yang DWG to PDF. Lalu untuk paper size-nya kita pilih ISO full plate A3 yang ukuran 420 ini. ISO full plate ya, ISO full plate A3. Sebentar, saya cari yang ini. Untuk yang plot style table-nya kita pilih yang acad. Lalu kita klik OK. Ini kita close. Malah akan terjadi perubahan seperti ini. Lalu untuk garis yang putus-putus ini kita tidak pakai, bisa kita hapus saja. Mohon maaf terjadi kesalahan. Untuk modify-nya kita ulang lagi, ini kita bisa klik kanan, lalu kita pilih page setup manager, kita klik modify. Di sini terdapat kesalahan, kita harus melihat kembali, kita harus menggunakan ISO full plate A3 yang landscape. Ini. Oke, lalu kita oke. Ini kita close. Ya, jadi seperti ini. Setelah ini kita akan memasukkan kop yang kita sudah punya tadi. Kita pindah ke etiket kopnya. Setelah itu kita ke edit ini, kita copy, lalu kita pindah ke drawing 3-nya. Di sini kita pilih edit. Seperti ini. Etiketnya harus pas atau bisa geser ke kanan karena untuk sebelah kiri biasanya kita pakai memberi space untuk dijilid. Setelah dipastikan sesuai. Di sini terdapat garis putus setup manajernya. Kita klik kanan. Kita pilih setup manager. Kita pilih modify. Di sini kita coba memakai yang ISO expand A3 landscape.
ISO expand A3 landscape yang ini. Kita coba oke saja. Ini kita close. Ternyata juga tidak sesuai di dalam garis putus-putusnya. Maka untuk etiketnya bisa kita move saja. Kita copy ini. Ini kita letakkan di dalam garis putus-putus. Usahakan pas. Oh, terdapat kesalahan. Lebih baik kita letakkan etiketnya ini di agak geser di sebelah kiri atau dipakai sebagai rangkuman. Misalkan kita pas. Ya, seperti ini. Karena untuk yang sebelah kirinya ini harus lebih baik diberi space kosong. Selanjutnya kita akan membuat isian. Untuk atribut, video isian atribut. Kita membuatnya secara otomatis. Maksudnya kita mengerjakannya dalam sekali kerja, tidak mengerjakan satu persatu, misal dari nama tugas sendiri, judul tugas sendiri, kita membuat otomatis langsung jadi satu. Ini kita membuat yang 200, memakai 200 terlebih dahulu. Kita rename sementara. Ini kita akan membuat atributnya agar bisa membuat otomatis terisi. Kita klik ATT. Kita pilih yang atas sendiri. Ini jangan lupa presetnya dicentang. Tag-nya ini semisal kita mengisi yang judul tugas terlebih dahulu. Ini akan kita beri nama judul tugas. Kita caps lock karena tugas. Default. Lalu kita klik default ini ya. Kita pilih yang current sheet custom. Ini kita ganti yang sheet. Kita pilih current sheet custom. Lalu formatnya kita pakai uppercase. Custom property name-nya ini usahakan sama dengan yang awal tadi. Judul tugas. Oh ya, untuk custom property name-nya ini kita beri underscore saja karena untuk spasi tidak bisa. Jadi judul tugas seperti ini. Lalu ini kita oke. Ini juga kita rubah menjadi underscore seperti ini. Lalu justification-nya kita pakai yang center. Text height-nya kita pakai 2. Lalu kita klik OK. Kita taruh seperti sebelah sini. Terletak di tengah. Lalu kita menambahkan atribut tanggalnya dengan cara yang sama. Ini kita beri nama tanggal. Untuk default-nya ini juga berbeda. Kita pakai yang date and time. Untuk ketentuannya kita pakai yang tanggal, bulan, tahun yang ini. Kalau kita oke saja. Ini justification-nya kita pakai yang center. Untuk text-nya kita lebih kecilin 1,5 dari yang awal. Lalu kita oke. Oke. Mohon maaf tadi kesalahan, ini saya menggunakan seharusnya nanti pakai koma tidak bisa. 1,5 kita oke, tanggal. Ini kita move.
Lanjut jumlah lembar dan halaman. Dengan cara yang sama, kita klik ATT. Ini kita kasih nama jumlah. Lalu kita default. Ini kita pakai yang sheet set. Ini kita pakai yang saran sheet, get custom. Kita sama uppercase ya. Kita beri nama jumlah. Kita klik OK. Package-nya kita pakai yang center. Ini kita pakai 2 lagi. Oke. Seperti ini. Halamannya juga sama. Kita pakai cara klik ATT. Di sini saya kasih nama nomor gini saja. Lalu kita ke default. Di sini kita pakai yang current sheet number. Untuk formatnya tetap menggunakan uppercase. Kita klik OK. Kita pakai yang center. Kita klik OK saja. Kita klik seperti ini. Ini untuk etika move kembali di garis putus-putusnya. Jadi tadi seperti ini untuk yang semua kita blok. Lalu kita klik ketik B. Ini kita pilih blok. Kita beri nama sesuai dengan yang di bawah ini. A3 1/200 section. Ini kita klik OK. Maka kan menjadi otomatis terisi setelah kita melakukan langkah blok tadi. Tidak perlu melakukan satu persatu agar membuat pekerjaan lebih cepat. Setelah ini kita akan membuat viewport ini. Untuk tampilan Civil 3D 2004 di sini, untuk tampilannya, untuk aplikasi Civil 3D 2018 terdapat di sini. Kita bisa klik layout supportnya, view supportnya, mohon maaf. Lalu kita bisa pilih name ini. Keluar tampilan seperti ini, kita pilih yang view support. Akan keluar tampilan seperti ini ya. Kita membuat baru. Untuk yang ini kan kita membuat yang cross section, kita pilih yang single, lalu kita klik OK saja. Ini usahakan tidak kita tarik dari ujung ini untuk area seperti ini. Lalu kita atur, ini kita klik kanan. Kita pilih properties. Di sini kita ubah skalanya, di sini kita memakai 1/200. Oke, sudah terganti. Setelah tadi kita mengganti skalanya, kita bisa geser ke bawah. Kita lihat yang viewport ini. Untuk ini kita klik anak panah ini. Kita ganti yang section karena kita sekarang lagi menggunakan yang section. Lalu display lognya ini kita pilih, maka akan jadi seperti ini. Ini sudah tersetting. Sudah
Lalu jika kita membuat skala lagi dengan membuat template lagi dengan skala yang berbeda, kita bisa lakukan dengan cara ini. Lalu kita pilih move or copy. Di sini kita move to end. Lalu kita pilih yang centang ini, create a copy, lalu kita klik OK. Maka di sini akan muncul seperti ini. Kita rename dulu. Kita di sini yang menggunakan yang ini. Kita menggunakan yang ini 1:500. Seperti ini. Tanpa membuat seperti awal tadi. Kita beralih yang ke 1:500. Di sini kita mengubah skala gambarnya. Viewport ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita semua ini, kita klik extrude. Seperti ini ya. Maaf, ada yang terlewat. Untuk viewportnya sendiri belum dirubah skalanya. Di sini kita klik viewportnya, lalu klik kanan, kita pilih properties. Di sini kita ganti skalanya. Oh, mohon maaf, belum bisa. Di sini kita pilih new viewport, kita pilih single, lalu kita klik space sedikit. Lalu kita klik view potnya, kita klik kanan, kita pilih properties 500. Oke, ini merupakan yang skala 1:500. Sementara itu, yang kedua, kita akan membuat untuk template print plan and profile. Caranya juga sama seperti tadi. Kita klik kanan, kita move or copy. Di sini kita pilih move to end, kita centang create a copy. Kita klik OK dan seperti ini. Ini viewportnya kita hapus lagi. Delete. Kita ganti nama dulu. Ini saya hapus dulu duanya. Seperti ini. Lalu kita ganti nama yang ini. Untuk skalanya kita tetapkan aja 1:500. Ya, kita merubah nama. Plan and profile. Seperti ini, kita klik enter. Setelah ini kita buat viewport. Kita pilih new viewport. Untuk plan and profile-nya ini kita membuat dua, maksudnya kita bagi dua. Khusus untuk plan and profile-nya, untuk plan-nya kita buat yang atas, untuk profilnya kita buat yang bawah, pakai yang bawah. Kita pilih yang to horizontal, lalu kita klik OK, kiri atas, memberi space. Seperti ini. Ini otomatis terbagi menjadi dua karena setting yang kita lakukan tadi. Viewport yang atas dulu, ini kita klik kanan, properties. Untuk annotation skala untuk display location yang ini, di sini kita pakai yang plan, bukan yang section. Lagi kita pilih yang bawah, kita klik properties. Untuk display location untuk yang ininya, viewportnya kita ganti yang profile. Maka akan jadi seperti ini. Oh ya, kita akan melakukan ini. Apakah sudah tersetting sesuai? Kita coba cek lagi. Ini kita klik kanan, properties. Oh ya, ini kita ganti yang section karena kita skip saja.
Kita kembali lagi yang ke plan profile. Ini merupakan template-nya ya. Untuk template yang section dan plan and profile terjadi perbedaan viewportnya. Untuk yang section tadi menggunakan single, untuk yang plan and profile menggunakan two horizontal, karena yang atas digunakan untuk plan, yang bawah digunakan untuk profile. Baik, untuk video kali ini cukup sampai di sini tentang cara membuat template section dan plan and profile. Selanjutnya kita bisa save saja. Untuk file of tipenya atau extensionnya jangan lupa kita merubah menjadi DWT karena ini merupakan template bukan DWG lagi. Lalu kita siapkan foldernya agar tidak terjadi kesalahan atau hilang, lebih mudah untuk mencarinya kembali. Di sini saya akan beri nama template in tugas. Nih. Lalu kita save. Lalu keluar tampilan seperti ini, template optionnya kita bisa klik OK saja. Sudah berhasil tersimpan, maka di sini akan menjadi file DWT, lalu terjadi perubahan nama seperti nama yang kita masukkan lagi. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau terdapat kekurangan.